Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kelar bela timnas JICS diminati Inter Milan dan Atalanta. Baik timnas Indonesia JICS dikabarkan tengah didekati dua klub besar Italia, yakni Atalanta dan Inter Milan. J pun diminta untuk menanggapi rumornya tersebut. Hanya saja bintang Venezia FC itu enggan berbicara dan hanya melempar senyum kepada awak media. Pemain berposisi back itu tampak begitu nyaman saat diwawancara media usai timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. J memberikan jawaban cukup lugas dalam menjawab pertanyaan soal timnas Indonesia. Akan tetapi, saat disinggung soal rumor, J merespon yang sangat kecut. Ia hanya melempar senyum dan menegaskan saat ini fokusnya bersama tim asuhan Patrick Kluivert saja. Sebelumnya rumor itu berembus dari jurnalis Italia Niccolò Scichira. Nerazzurri bahkan diklaim mengutus pencari bakat untuk memantau langsung bek berusia 24 tahun itu. Rumah Sakit Mitra Cibubur klarifikasi cedera Max Hilgers. Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur melakukan klarifikasi terkait tuduhan mertua Pratama Arhan Andre Rossidari yang mengklaim ada pemain timnas Indonesia berpura-pura cedera. Mitra Keluarga Cibubur adalah official medical partner timnas Indonesia. Pihak rumah sakit menyatakan berkomitmen teguh terhadap peraturan internal, kerahasiaan rekam medis, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, Andre Rossidari menuduh ada pemain timnas Indonesia yang berpura-pura cedera, yaitu Max Hilgers, dan mempersilahkan untuk mengecek hasil MRI di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Andre pun yakin dengan perkataannya. Jika ada yang tidak percaya, ia pun siap ke pengadilan. Emil Audero terpukau dengan atmosfer GBK. Meskipun belum mendapatkan kesempatan bermain untuk mengukir debutnya bersama timnas Indonesia, Emil Audero sudah merasakan kesan positif dari pengalamannya memperkuat skuad Garuda. Emil Audero menjadi satu-satunya pemain keturunan yang belum memperoleh kesempatan debut dari Patrick Kluivert. Padahal dia sebetulnya sudah resmi menjadi WNI sejak menjalani sumpah dan janji kewarganegaraan pada 10 Maret 2025. Kiper berusia 28 tahun itu mengunggah sejumlah foto-foto ketika bersama tim Garuda. Selain potret bersama tim asuhan Patrick Kluivert, ia juga membagikan foto yang menggambarkan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketakjuban kiper yang kini memperkuat Palermo itu dapat terbaca dari caption unggahannya. "Kita maju terus Garuda, atmosfernya gila. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian," tulis Audero. Ia berpotensi mencatatkan penampilan ketika timnas Indonesia menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Pasalnya, Martin Paes dipastikan absen pada laga tersebut karena dia mendapatkan kartu kuning ketika berhadapan melawan Bahrain dan harus absen karena akumulasi. Gak ada capeknya, Ridho langsung latihan bareng Persija. Rizky Ridho langsung ikut sesi latihan Persija Jakarta usai membela timnas Indonesia. Ridho sudah bergabung dengan tim ibu kota sejak Rabu 26 Maret 2025. Sebelumnya Rizky Ridho baru saja main penuh dengan timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 25 Maret. Selain Ridho, ada juga Muhammad Ferrari yang kembali dari timnas Indonesia. Adapun Rizky Ridho menjadi salah satu penampil terbaik timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain. Bermain di jantung pertahanan bersama JICS dan Justin Hubner, mereka sukses menggalang pertahanan kuat. Ridho banyak melakukan blocking, intercept, dan sapuan penting. Sapuan bola Ridho di depan gawang kosong pada awal babak kedua berhasil mempertahankan keunggulan timnas Indonesia. Unggul jauh, kapan Persib bisa kunci gelar juara Liga 1? Menjelang akhir kompetisi Liga 1 2024-2025, Persib Bandung masih terus memimpin klasemen.
mereka sangat berpeluang untuk mempertahankan gelar juara. Dengan keunggulan 8 poin, Persib masih membutuhkan perjuangan untuk menjadi juara. 7 laga tersisa menjanjikan total 21 poin. Artinya Maung Bandung masih memerlukan setidaknya 4 kemenangan lagi untuk merebut gelar. Lalu apa kata pelatih Bojan Hodak soal peluang menjadi juara? Nah, ia menegaskan bahwa fokusnya adalah menjalani pertandingan ke pertandingan di sisa musim ini. Kami hanya perlu fokus dan melaju dengan menatap laga demi laga. Jadi bagi kami, sekarang yang terpenting pertandingan melawan Borneo FC, kata Bojan Hodak. Tak digaji 4 bulan, pemain PSIS hengkang. Pemain PSIS Semarang mengancam akan melaporkan ke FIFA terkait masalah penunggakan gaji yang dialami. Hal ini disampaikan bomber andalan PSIS Semarang Evandro Brandao. Atas permasalahan tersebut, ia pun memilih hengkang dari tim di tengah musim. Pemain asal Portugal tersebut memutuskan hengkang karena permasalahan gaji yang tak dibayarkan melebihi 4 bulan. Brandao mengatakan bahwa tidak ada kejelasan terkait permasalahan gaji dari pihak manajemen PSIS. Dia juga menyebut sebetulnya berat hati hengkang dari PSIS Semarang. Namun atas musibah yang ia dapatkan, Evandro menatap meninggalkan tim Mai sejenak. Saat dikonfirmasi, Evandro mengatakan atas tindak lanjut kasus ini, ia juga akan melaporkan ke FIFA. Saat ini Evandro juga sudah berada di negaranya Portugal. Aji Santoso pelatih yang orbitkan Ridho, Marcelino dan Kambuaya. Ada kebanggaan mendalam dirasakan oleh Aji Santoso ketika melihat 3 pemain orbitannya jadi andalan timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya. Dulu siapa yang tahu Marcelino, siapa yang tahu Kambuaya, sekarang mereka jadi pemain besar, ucap Aji. Marcelino, Ridho, dan Kambuaya memang jadi anak asuh Aji Santoso saat menjabat sebagai pelatih Persebaya pada musim 2020. Ketiganya on fire dalam taktik racikannya. Saya ikut bangga karena bisa adil dalam karir mereka, lanjut Aji Santoso. Menurut Aji, kualitas ketiga pemain tersebut makin berkembang. Bahkan pelatih berusia 54 tahun itu menyebut kemampuan ketiga pemain itu tidak kalah dengan pemain-pemain diaspora lainnya di timnas. Karena itu, saya yakin khususnya untuk Kambuaya dan Ridho bisa berkarir di luar negeri, Tera Aji Santoso menjelaskan. Persebaya bantah rekrut pemain Arema FC. Persebaya Surabaya sudah mulai fokus mempersiapkan diri untuk memperkuat tim menyambut musim depan. Dalam hal ini, pihak Persebaya mengaku akan berniat melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut meliputi pemain hingga pelatih. Hal itu disampaikan langsung oleh Chandra Wahyudi selaku Direktur Operasional Persebaya. Sementara itu ada satu nama yang kini dirumorkan ke Persebaya. Sosok yang dimaksud yakni pemain Arema FC, William Marcelo. Pemain asal Brazil itu memang tampil cukup ciamik sejauh ini. William mencatatkan 5 gol dan 6 assist dalam 19 laga di Liga 1. Namun rumor tersebut langsung dibantah oleh Chandra Wahyudi. William ke Persebaya? Tidak, sampai sekarang tidak, ucap Chandra Wahyudi kepada para wartawan. Setelah 2 tahun lebih, Arema kembali injak rumput Kanjuruhan. Arema FC pada hari Kamis 27 Maret 2025 menjalani sesi latihan terakhir di bulan Ramadan. Setelah itu, tim berjuluk Singa Hitam ini kembali berlatih pada 6 April 2025 setelah momen Hari Raya Idul Fitri. Ada yang spesial dalam latihan terakhir Arema FC hari ini. Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan menjalani latihan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Sesi latihan ini semula hanya untuk internal Arema. Awak media tidak bisa melakukan peliputan. Namun beberapa jam jelang latihan, manajemen membuka sesi latihan hanya untuk awak media. Kembali ke Stadion Kanjuruhan membuat pemain dan pelatih Arema FC antusias. Hal ini terlihat dalam story akun Instagram beberapa pemain.
Mereka mengunggah ulang pengumuman dari akun Instagram official Arema yang sudah kembali ke Kanjuruhan. Sebab sesi latihan jadi tanda jika sebentar lagi mereka bisa menggelar laga kandang Liga 1 di rumah sendiri. Arema tidak bisa mengelola Stadion Kanjuruhan sejak tragedi yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia pada 1 Oktober 2022. Setelah itu stadion ini direnovasi dan baru diresmikan 17 Maret lalu. Analisis ESPN sebut Indonesia tak layak ke Piala Dunia. Analisis di ESPN, Kees Kwakman memberi penilaian soal jalannya laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 25 Maret 2025. Pria asal Belanda itu mengatakan level timnas Indonesia belum cocok bermain di ajang sebesar Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Kees Kwakman ogah menyaksikan ajang 4 tahunan tersebut. Pria berusia 41 tahun itu mengatakan konsekuensi mendapat jumlah peserta Piala Dunia 2026 sama saja menurunkan level turnamen 4 tahunan tersebut. Sekedar diketahui, FIFA memutuskan menambah jumlah peserta Piala Dunia dari yang sebelumnya 32 menjadi 48 tim. Alhasil, tim-tim yang dulunya kesulitan bermain di Piala Dunia berpeluang mendapatkan kesempatan bersaing di ajang 4 tahunan tersebut.